hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita hidup hingga pagi hari ini di subuh Ahad terakhir bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah. Insyaallah Ahad depan kita sudah berada di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita semua, menerima amaliyah subuh kita hari ini dan menjadikan kita pribadi muslim yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita lanjutkan kajian Hisnul Muslim ini dengan memasuki kajian masih tentang adabuz dzikri wad du'a bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabihi ikhfa'uhu sirran fala yasma'uhu ghairu man yunajihi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Yang ketujuh, adab zikir dan doa itu adalah hendaklah seorang hamba mengucapkan doa, mengucapkan zikir ikhfa'uhu dengan suara yang lirih, tersembunyi, sirron dan rahasia, sehingga tidak terdengar oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-55, ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Tuhanmu tadarruan wa khufyah, dengan penuh kerendahan diri dan suara yang lembut. Perkataan ikhfa'uhu sirran dimaknai salah satunya oleh para ulama dengan ini bagi orang yang sedang berdoa sendirian. Jadi kalau doa sendiri tidak perlu kuat suaranya, yang penting terdengar oleh dirinya. Itu yang dimaksud ikhfa'uhu sirran, penuh rahasia. Tidak perlu terlalu kuat apalagi sampai menjerit sehingga hajat kita, doa kita terdengar oleh orang lain. Satu pendapat. Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa berdoa itu tidak perlu kuat, baik sendiri maupun rame-rame atau berjamaah. Bahkan ada yang berpendapat lagi berdoa tidak perlu berjamaah. Itu ada pendapat yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kelompok-kelompok mereka yang memang suka munfaridan, sendiri-sendiri, setelah sholat zikir sendiri, doa sendiri. Wa qala al-Hasan rahimahullahu taala anhu, berkatalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala anhu, kanal muslimuna yajtahiduna fid du'a, adalah kaum muslimin terdahulu yajtahiduna, mereka bersungguh-sungguh fid du'ai, dalam berdoa, wala yusma'u lahum, dan tidaklah memperdengarkan terhadap mereka sedikit pun sautun, suara, in kana illa hamsan fima bainahum wa baina rabbihim, sehingga mereka hanya memperdengarkannya hamsan kecuali seperti berbisik fima bainahum wa baina rabbihim, di antara mereka dan di antara Tuhan mereka. Ini dasar yang dipakai salah satunya oleh orang yang tadi kalau berdoa berzikir wa'we dewe-dewe munfaridan, sendiri-sendiri.
Yang kedelapan, wa min adabihi, dan di antara adab-adab berdoa dan berzikir itu adalah idza sa'altallaha ta'ala fi syai', jika kamu meminta sesuatu kepada Allah, falzamit tadarru'u wal istikanatu, maka hendaklah menguatkan rasa rendah diri, wal istikanah, dan ketundukan, wa'zil nafsaka anil qudrati wat ta'adzum, dengan mengesampingkan, menghindarkan diri dari kesombongan dan keangkuhan. Ala tara ila qauli Yaqub alaihi salam, tidakkah kita memperhatikan perkataan Nabi Yaqub alaihi salam yang diabadikan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun." Keputusan untuk menetapkan sesuatu hanya milik atau hak Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah. Nah, kalimat alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah, kepada Allah aku bertawakal, berserah diri. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan hendaklah hanya kepada Allah lah orang-orang yang berserah diri itu berserah diri. Mantapkan berserah diri ketika berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tadarru, menyingkirkan segala macam bentuk keangkuhan yang ada pada diri kita. Maka kalau di bulan Zulhijjah nanti ada ibadah kurban, salah satu makna ibadah kurban itu adalah menyembelih keangkuhan. Kata orang-orang yang ulama kontemporer itu, menyembelih keegoan diri kita, akunya itu yang disembelih. Karena di dunia ini diri kita suka mengaku-ngaku, ini aku, ini untuk aku, itu untuk aku, ini demi aku, itu karena aku. Kalau orang yang sudah berkurban, sejatinya akunya hilang. Yang munculnya adalah segala sesuatu adalah biqudratillahi ta'ala, hanya dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang dilakukan oleh seorang Nabi Yaqub alaihi salam. Fatammalahu ma arada, akhirnya Nabi Yaqub pun mendapat apa yang beliau inginkan. Wa qala Yusuf alaihi salam, lalu Nabi Yusuf pun berkata sebagaimana diabadikan dalam Quran surat Yusuf ayat 33-34. Allah berfirman, qala rabbi sijnu ahabbu ila mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Kalimat ini menjelaskan bagaimana kepasrahan seorang Nabi Yusuf. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Ajakan mereka atas nama kesombongan, pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara makna sombong itu apa? Kata Nabi ada dua. Makna utama sombong itu adalah tidak menerima kebenaran atau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ciri orang sombong yang utama itulah. Dak gala nerimo pendapat orang lain, padahal itu sudah benar. Kemudian kata Nabi Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Kalau misalnya aku memenuhi ajakan mereka, orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang menolak kebenaran ilahi tadi, tentu aku cenderung memenuhi keinginan mereka, maka wa akum minal jahilin, pastilah aku masuk kelompok orang-orang yang bodoh. Tapi tidak, Nabi Yusuf lebih baik di penjara. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Ditutup dengan ayat ke-34 ini. Maka Tuhannya, fastajaba lahu rabbuhu, maka Tuhannya memperkenankan apa yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf dan menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Ternyata dari zaman dulu
kebaikan yang kayaknya baik menurut orang banyak belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama-ulama hebat zaman dulu tidak sedikit yang menjadi korban kecongkakan keangkuhan penguasa, akhirnya dipenjarakan. Seperti halnya Nabi Yusuf. Padahal kalau kita sudah yakin dengan kuasa dan kehendak Allah, pastilah itu tidak akan dilakukan. Lebih baik penjara mengurung diri kita. Kenapa? Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kesembilan, wa min adabihi, dan di antara adab-adab doa dan zikir itu adalah ayyakuna dzakiru ala akmalis shawafat. Hendaknya orang yang berzikir itu berada dalam kondisi yang paling sempurna secara hakiki maupun non hakiki. Secara hakiki sempurna bagaimana? Sempurna jasmani atau fisiknya, kebersihannya. Kemudian sempurna apa? Pakaiannya, sempurna tempatnya. Apalagi kalau dalam hal sholat yang bermakna doa juga sholat itu. Ulama fuqaha mensyaratkan sholat itu sah kalau suci badan, pakaian, dan tempat. Kesempurnaan seseorang dalam beribadah itu suci. Maka dalam hal ini ayyakuna dzakiru ala akmali sifat. Hendaklah orang yang berzikir berdoa itu dalam kondisi yang paling sempurna fisiknya. Kalau hatinya yang kayak tadi itulah kepasrahan totalitas. Kemudian dijelaskan secara rinci fa in kana jalisan. Dalam arti jika duduk pada suatu tempat fi maudhi'in istaqbalal qiblati atau istiqbalal qiblati. Hendaklah menghadap kiblat. Kenapa? Sesempurna-sempurna arah pada tempat kita duduk adalah kiblat. Kiblat itu arah mana? Menghadap ke Ka'bah. Kalau kita ada di mana? Ada di Eropa, ada di Afrika ya, menghadapnya ke timur. Jadi ketika menjelaskan kiblat dengan anak-anak SD atau anak-anak TK, apa itu kiblat? Mereka memahaminya itu barat. Apa yang dimaksud kiblat? Barat, padahal bukan. Barat itu kebetulan arah kiblat kita ke Ka'bah itu ke arah barat. Wa jalasa mutazallilan mutakhasyian bisakinatin. Kemudian setelah menghadap kiblat, duduklah dengan penuh ketundukan, penuh kehusuan. Dengan apa? Wa waqarin mutarriqan ra'sahu, menundukkan kepala, dengan menandakan bahwa kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah hadirin rahimakumullah kalau ada kebiasaan ulama zaman dulu mengajak santrinya, mengajak muridnya untuk semacam mencari spot-spot atau titik-titik untuk berzikir. Karena nanti ada bahasan juga tentang bagaimana lokasi berzikir itu. Walau dzukira ala ghairi hadhil ahwal, andaikan, ini pengecualian, andaikan seseorang berzikir tidak dalam kondisi tadi, dalam kondisi kurang sempurna tempatnya, kurang sempurna pakaiannya, tidak sempurna arahnya, jaza wala karohata, maka hal ini diperbolehkan, boleh-boleh saja, tidak dimakruhkan fi haqqihi, dalam hakikatnya. Lakin in kana bi ghairi udhrin, akan tetapi kalau tidak ada uzur seperti itu, kana tarikan lil afdal, maka orang itu sama dengan meninggalkan keutamaan. Maksudnya ada kesempatan, ada kemampuan untuk melakukan yang sempurna, tapi tidak dilakukan. Pakaian ada yang lebih bagus, arah bisa menghadap kiblat, tempat bisa ada mencari yang lebih baik, tapi tidak dilakukan dalam rangka berdoa dan berzikir. Begitu ingatnya berzikir, langsung disitulah.
Sekejap mata ingat, disitulah dilakukan. Boleh dah. Di sini dikatakan boleh-boleh saja. Wala karohata, dan tidak dilarang, tidak dimakruhkan maksudnya. Tapi kita tidak memperoleh keutamaan. Wa dalilu ala adamil karohati qaulullahi ta'ala. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa itu tidak dimakruhkan termaktub dalam Quran surah Ali Imran 190 191. Yang pasti mungkin sebagian kita atau kita semua sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan penciptaan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berpikir. Siapa orang berpikir atau ulul albab? Nah, disinilah dijelaskan pada ayat 191 bagaimana posisi zikir. Terserah kita. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang berpikir itulah orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, ataupun duduk, wa ala junubihim, maupun dalam kondisi berbaring. Bagaimanapun posisi kita, zikrullah, berdoa boleh itu. Itu yang menjadi dalil bahwa kita boleh melakukan zikir atau doa sesuai dengan keinginan kita, posisi dan tempatnya. Tetapi kembali lagi, kalau tidak ada udzur yang menghalangi kesempurnaan, berarti kita meninggalkan keutamaan. Yang ke-10, wa min adabihi, dan di antara adab-adab berdoa dan berzikir adalah ilha fid du'a. Hendaknya hamba itu terus-menerus, bimakna mutawaliyatin, terus-menerus mengucapkan doa yang dia minta. Sependapat inilah yang menjadikan dalil bahwa kita ini boleh mengulang doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Itu tambahan, bukan ngulang ya. Ada yang ngulang seperti itu yang biasa make. Diulang lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Karena apa? Sudah dijelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwa Allah itu senang kepada orang yang omeh meminta kepadanya. Bahasa kita omeh. Terus, coba kalau kita dimintai itu berapa kali? Pak, minta duit. Anak kita. Itu di dapur, ke ruang tengah, Pak, minta duit. Ke ruang tengah, ke ruang depan, Pak, minta duit. Sampai keluar, Pak, minta duit. Terus minta duit. Apa kau coba sikap kita? Merengas kita dengan anak kita. Minta tulah, cuma dengan umamu situ. Nah, kan ujung-ujungnya itu. Tapi Allah tidak, kebalikan. Senang dengan orang minta terus. Makanya ada beberapa kalimat doa yang biasanya diwariskan oleh para ulama dengan kalimat, kalau tulisannya dalam kurung itu minta diulang sekian kali. Misalnya ada doa yang doa yang dinukil dari sholawat. Saya masih ingat dari almarhum Kiai Haji Muhammad Idris Basyari, pimpinan pondok pesantren Miftahul Ulum. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni. Nah, agisni syari'an bi'izzatillah. Agisni itu diulang-ulang. Contoh. Kemudian yang ke-11, wa min adabihi raf'ul yadaini wastiqbalul qiblati. Dan di antara adab doa dan zikir itu adalah mengangkat kedua tangan, wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat tadi sudah dijelaskan karena seutama-utama arah. Mengenai mengangkat tangan dalam doa, jumhur ulama berdasarkan hadis yang sudah pernah disinggung tempo hari, hadis Hasan Aziz, ini ada penjelasan juga di sini. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berdoa mengangkat kedua tangan sampai kelihatan.
putih ketiaknya katanya. Coba kita baca dulu hadisnya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala dia berkata, da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda'a bihi. Suatu ketika Nabi meminta air. Da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima'in, minta air. Fatawadda'a bihi, kemudian beliau berwudu dengan air itu. Tsumma rafa'a yadaihi, kemudian mengangkat kedua tangannya. Waqala, seraya beliau berucap, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah atau berikan ampunan untuk Ubaid Abu Amir. Wa ra'aitu bayadha ibtaihi, dan aku, kata Abu Musa al-Ash'ari, melihat putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kembali berkata, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamati fauqa min khalqika katsirun minan nas. Ya Allah, jadikanlah derajatnya di atas kebanyakan manusia pada hari kiamat. Sambungan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ini dalil, salah satu dalil yang menjelaskan dianjurkan mengangkat tangan ketika berdoa, sampai-sampai tingginya itu bisa kelihatan ketiak kalau tak berbaju atau tak tertutup ketiak. Tapi kalau berbaju lengkap macam ini, setinggi apapun ngangkat ketek tangan, ketiak ini kan tak kelihatan juga. Ini bahasa mungkin bahasa tak langsungnya. Tapi ada pendapat lain, mengangkat tangan itu hanya pada saat berdoa meminta hujan. Nah, ini taksis dari sebagian ulama. Dasarnya mana? An Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'aihi, beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, illa fil istisqa, kecuali dalam doa meminta hujan. Fa innahu kana yarfa'u yadaihi hatta yura bayadu ibtaihi. Ini sama Pak maknanya dengan yang tadi, sampai-sampai beliau ketika berdoa meminta hujan, saking katakanlah tinggi, anjuran tinggi tapi tidak terlalu tinggi, terbuka kedua lengannya sampai kelihatan putih ketiaknya. Jadi jangan salah, sekali lagi, kalau ada orang yang berpendapat atau yang melakukan di depan kita berdoa tidak ngangkat tangan, tidak usah cemekean. Masing-masing ada dalil, mungkin dia memakai dalil ini. Kalau pada saat istisqa dia ngangkat tangan, berarti paham dengan dalilnya. Yang jadi salah itu kan saling menyalahkan. Salah doa tentang angkat tangan, kamu tuh salah ngangkat tangan. Nah, sudahlah. Kemudian yang ke-12, wa min adabihi, dan di antara adab-adab berdoa dan berzikir adalah ayyakunal mawdi' alladhi yudhkarullahu ta'ala fihi khalian. Hendaknya tempat yang digunakan seseorang untuk berzikir, berdoa kepada Allah adalah tempat yang tenang dan bersih. Khalian amma yushfa nadhifan, bersih dari kotoran, bersih dari najis. Nah, inilah yang menjadi pentaksis bahwa berdoa ada basing. Kalau mau memenuhi adabnya, kalau mengenai kebolehan, ya boleh-boleh saja di mana saja. Fa innahu a'dhamu fi ihtirami dzikri wal madhkur, karena tempat seperti itu yang baik, yang bersih, lebih utama dan dalam rangka memuliakan zikir wal madhkur, dan yang disebut yaitu memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau kita memahami bahwa Allah itu maha bersih. Innallaha tahirun la yaqbalu minkum illa tahiran. Allah, apa makna lain, makna lainnya, innallaha nadzifun la yaqbalu minkum illa nadzifan. Allah maha bersih, tidak menerima dari kamu kecuali dengan cara yang bersih. Secara hakiki bersih badan, pakaian, tempat tadi. Karena itulah walihada mudihadzikra fil masajidi wal mawadhi'i asyarifah. Maka dalam hal ini, oleh sebab itu zikir yang paling baik, yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa zikir yang dilakukan di masjid atau di tempat-tempat mulia, di tempat-tempat khusus. Maka kalau ada majelis-majelis zikir, sebaiknya diseret, dalam tanda kutip diseret, itu diajak pelaksanaannya di masjid atau musola, bukan dari rumah ke rumah. Tapi ada kan pendapat di dusun, beberapa dusun itu pernah kuteliti. Pak, Bu, ngapola kamu ini nangaja yasinan di rumah? Bahkan ada budaya, ada tahu di Sembawa ini. Ada budaya kayak di pulau itu, kalau ada orang yang meninggal, ngajak orang sholat berjamaah di rumahnya. Itu kan? Di tempat orang yang meninggal itu, panggil, Pak, minta tolong sore ini kumpul di rumah, sholat berjamaah di rumah. Ya, secara umum kan ada dalil, kullu ardin masjidun, setiap muka bumi ini masjid. Tapi kalau yang paling utama kan masjid ini, masjid. Seperti inilah masjid. Nah, jadi kalau mau berzikir, berdoa, sebaik-baik tempat adalah di masjid seperti inilah. Waja'a an Abi Maisarah rahimahullahu ta'ala, la yudhkarullahu ta'ala illa fi makanin tayyib. Dikuatkan oleh pendapat dari Abu Maisarah bahwa la yudhkarullahu ta'ala, tidak boleh berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala illa fi makanin tayyib, kecuali di tempat yang baik, yang bersih. Yang ke-13, wa min adabihi ayyakuna famuhu nadhifan. Di antara adab zikir dan doa itu, hendaklah mulut orang yang berzikir bersih, tidak berbau. Fa in kana fihi taghayyuran azaluhu bisiwaki. Oleh sebab itu, jika dikira perkiraan bau, tidak enak aroma mulutnya, maka hendak disingkirkannya bisiwaki, dengan siwak, dengan gosok gigi. Bil gusli bil ma'i, atau berkumur dengan air. Apalagi habis memakan lalap, jengkol, pete, ya Allahu Akbar, kita di sampingnya. Nah, itu mah langsung menggugurkan, menambah dosa, berutuan orang yang di pinggirnya. Makanya Nabi mensunnahkan sebelum sholat itu wudu, sebelum wudu, dalam rangka wudu itu sebelumnya bersiwak. Laula an asyqa la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan seperti itu, seandainya tidak memberatkan umatku, an asyqa la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, aku akan perintahkan, artinya akan diwajibkan supaya umatku itu bersiwak setiap mau sholat. Tapi nyatanya tidak diwajibkan, hanya ditekankan. Tuh, jadi bersiwak, gosok gigi dulu. Kemudian yang ke-14, wa min adabihi, dan di antara adab zikir dan doa, anna dzikra tahbubun fi jamil ahwali illa fi ahwalin. Maksudnya sesungguhnya zikir yang sangat dianjurkan pada setiap keadaan, kecuali pada keadaan-keadaan yang memang dikecualikan oleh syariat. Misalnya, yang dilarang itu ketika kita buang hajat berzikir, lagi ngedan di toilet berzikir, nah itu yang tidak dibolehkan. Makanya ada pendapat boleh, ada pertanyaan, bolehkah kita berwudu di toilet?
ya, di WC yang di situ ada tempat buang hajat. Pendapat ulama boleh, tapi tidak boleh membaca kalimat-kalimat zikir. Misal biasa wudhu itu kan sebelum bismillah, tidak usah baca bismillah. Jadi bagaimana zikir atau bismillahnya di luar sebelum masuk toilet itu. Tapi seutama-utamanya ya di luar saja. Tapi kalau di rumah kan, tapi ada beberapa rumah yang dispesialkan, ada membuat keran khusus untuk apa? Untuk berwudhu. Tapi kebanyakan wudhunya ya di dalam WC, di dalam toilet, boleh saja. Tetapi itu tadi, jangan sampai berzikir atau mengucapkan basmalah atau sejenisnya di dalam toilet itu sendiri. Yang terakhir, wa min adabihi, dan di antara adab dari berdoa dan berzikir adalah idza sallama alaihi raddas salam tsumma ada ila dzikri. Jika ada seseorang mengucapkan salam kepadanya ketika dia berzikir, subhanallah, 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 atau lagi berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Jangan ditolak. Ketika sholat pun boleh dijawab, tapi kalau sholatnya sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat fardu? Kalau sholat fardu sebagian jumhur ulama mengatakan tidak boleh dijawab. Allahu Akbar, sholat zuhri sudah. Kemudian assalamualaikum, Allahu Akbar, kodenya. Tak terdengar assalamualaikum, masih notok. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Tok assalamualaikum, Allahu Akbar, aku lagi sholat. Nah, lah batal pulo sholatnya. Rupanya ada pulau kedengaran sama sih. Jadi boleh ketika berdoa ada orang mengucapkan salam, bahkan dalam tanda kutip harus berhenti dulu untuk mengucapkan atau membaca salam. Termasuk mendengar orang yang bersin ketika mengucapkan hamdalah. Kan ada 5 hak muslim terhadap muslim. Aku mengkaji hadis ini Pak, sederhana tapi luar biasa Nabi SAW. Hakul muslim alal khamsun min hakil muslim alal muslim. Raddut tahiyah wa ijabatud da'wah wa syuhudul janazah wa tashmitul atis idza hamidallah. Sampai kebersin oleh Nabi diatur. Wa tashmitul atis idza hamidallah. Jika ada orang mengucapkan hamdalah, memuji Allah ketika setelah bersin, maka oleh kita doakan. Tapi kalau ada orang bersin dan mengucap apa-apa, mana ada usah. Karena kalimat hadisnya wa tashmit ila idza hamidallah. Kalau dia bersin kemudian mengucapkan hasim alhamdulillah, kita berucap ke yarhamukallah. Itu lagi doa. Allahumma inna nas'aluka hasim alhamdulillah yarhamukallah. Nah itu. Tapi kalau dia ada alhamdulillah, diam gelah. Itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah mungkin untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan ibadah sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Khudma sofa wa dama kadar wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.